Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Febrianti, saya dari semester 5D. Di sini saya akan mereview mata kuliah metode penelitian hukum yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asistennya Dr. M. Rendi Adidayani SMH. Jadi tadi membahas mengenai yang pertama mencari permasalahan. Permasalahan itu tidak terbatas jumlahnya dan dapat diambil dari berbagai kegiatan. Masalah itu tidak sama dengan topik. Topik itu tidak perlu panjang lebar, cukup singkat yang dicantumkan di dalam judul. Permasalahan telah tercakup di dalam judul, tetapi perlu diuraikan dan diperjelas. Jadi dari topik atau judul tidak selalu jelas diketahui apa masalahnya yang sesungguhnya gitu. Karena itu perlu diuraikan lagi lebih lanjut mengenai permasalahan. Karena itu permasalahan itu yang pertama berhubungan dengan konsep pokok, memperluas cara-cara suatu teori, memberi sumbangan pada pengembangan metode penelitian, menemukan alat, teknik atau metode baru, memanfaatkan konsep teori atau data-data dan teknik dari disiplin. Dituangkan dalam desain yang cermat mengenai variabelnya. Lalu, yang kedua itu merumuskan permasalahan. Penelitian itu harus mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuannya itu berhubungan dengan permasalahan yang dipilih. Banyaknya tujuan itu akan mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan. Banyaknya tujuan akan berarti penelitian akan memperdalam banyak hal. Kesulitan yang akan dihadapi dalam penelitian besar ini adalah cara mengintegrasikan atau membulatkan seluruh hasil sehingga tercapai generalisasi atau kesimpulan yang prinsipil dan bukan sekedar kesimpulan yang lepas. Permasalahan itu harus dirumuskan dengan jelas dan juga spesifik. Lalu yang ketiga itu adalah kesalahan dalam perumusan masalah. Kesalahan itu yang umum terjadi di dalam penelitian. Yang pertama itu adalah permasalahan terlalu luas. Topik yang diajukan itu terlalu luas. Misalnya mengenai hukum perdata dapat dipersempit dengan topik one prestasi, jual beli, gadai, hibah, perikatan, dan lain-lain. Permasalahannya itu terlalu sempit. Dalam realita ada kesulitan dalam menentukan topik yang terlalu luas atau terlalu sempit. Yang ketiga itu adalah permasalahan mengandung emosi, prasangka, atau juga unsur-unsur yang tidak ilmiah. Jadi permasalahan itu harus dirumuskan secara objektif dengan pembatasan tertentu. Jadi rumusannya itu bebas dari emosi atau keinginan. Nah, lalu yang terakhir itu adalah pengelolaan permasalahan. Jadi permasalahan itu yang dipilih perlu dipikirkan. Yang pertama itu tentang analisis masalah, pembatasan masalah, lalu juga kedudukan permasalahan, terus corak penelitian, lalu juga ada asumsi-asumsi, lalu juga pentingnya penelitian, terus juga istilah-istilah. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.